Baik, masih di Damai Indonesiaku, pemirsa, dengan tema besar kita, jujur bahagia, dusta bahaya. Memang dusta itu sangat berbahaya sekali ya Kang Rashid ya, termasuk mendustakan cerita, mengarang cerita secara bohong begitu ya Kang Rashid ya. Baik, baik, berikutnya saya ke Bu Masuda yang insya Allah akan dijawab oleh Kang Rashid. Silakan Bu Masuda, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanya Pak, ada orang jujur hidupnya malah nggak bahagia, dan dari segi ekonomi ya Pak ya. Terus ada orang dusta malah hidupnya lebih bahagia Pak. Nah, dari apa penyebabnya Pak ya? Terus apakah kedua perbuatan antara dusta dan jujur itu ada hubungannya dengan keimanan? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masuda, ada fenomena yang terbalik ini Kang Rashid, bagaimana penjelasannya nih Kang, ketika jujur malah buntung begitu, tapi dusta malah bahagia, gimana nih Kang? Terima kasih Bunda ya, pemirsa dan pemirsa kita yang mati Allah, ketika dia mencoba tampil jujur, bahkan publik tidak menerima, terlampau jujur dia mah, gitu ya. Terus dikasih panggung orang-orang pendusta gitu. Itu sebuah presiden buruk sebetulnya. Maka punten, bagaimana Kangjeng Nabi Muhammad sendirian, di tengah hegemoni kemusyrikan, di tengah hegemoni kemunafikan, sendirian. Maka dia dikenal dengan Al-Amin. Bisnis dia Mr. Trust, sangat dipercaya. Dia Mr. Clean, bersih, jujur dalam bisnisnya. Tetapi punten, Allah membackup walaupun dia sendirian. Dia dengan istilah, kalau boleh dikasih analogi, orang jujur ini seperti ikan di tengah lautan. Ketika dia ikan itu hidup, dia tidak terbawa asin oleh air laut. Tapi ketika dia sudah mati hatinya, dia ikut asin oleh hegemoni asin laut itu. Nah maka punten sekali, jangan pernah takut Bunda, fenomena orang-orang jujur kok miskin ya ekonominya. Jangan anggap punten. Dia menikmati kemiskinannya kok. Lebih baik pundak diinjak demi kehormatan dibanding diangkat demi kehinaan. Jadi punten ya. Jangan pernah percaya jujur itu backupnya adalah Allah. Lihat Allah berjanji lewat Rasulullah, innal sidqa yahdi ilal birru. Kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Kebaikan rumah tangganya, kebaikan. Punten, kenapa dia miskin? Karena dia tidak mau terkontaminasi oleh orang-orang yang haram. Karena sekitarnya haram semua. Ya aman miskin dong. Tetapi punten sekali Bunda Ayahanda, keburukan hanya datang kepada orang-orang pendusta. Pendusta. Innal kadiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan mengantarkan dia menjadi orang musibah. Lihat, iblis laknatullah, dari bohong, sombong diusir oleh Allah. Karena dia bohong. Maka bumi pun tidak akan menerima orang-orang pendusta itu. Maka oleh karena itu izin, apakah jujur dan bohong itu ada tanda-tanda bahwa dia orang-orang yang dari keimanan? Mohon maaf, al-iman wal haya kurona ujamian. Iman dan rasa malu itu adalah tanda dia tinggi keimanannya. Orang yang tidak punya malu itu maka dia akan berani dusta. Tidak punya rasa malu dia. Maka dia kurang keimanannya. Baik. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Kang Rashid. Berikutnya saya ke Pak Haji Saiful yang akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan Pak Haji Saiful. Boleh berdiri Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Al-Mukarram. Salut Damai Indonesiaku mengangkat tema bersikap jujur bahagia, berdusta bahaya. Atau makna lain, jujur itu akan mujur, tapi tidak jujur hancur. Untuk di saat ini kayaknya untuk mewujudkan sebuah kejujuran itu sulit banget gitu ya. Susah. Tidak semudah dengan kalimat tadi gitu kan. Ya, langsung ke pertanyaan Pak. Oke, ya. Memerlukan waktu yang berliku-liku. Pertanyaannya faktor apa
yang menyebabkan seseorang itu susah untuk bersikap jujur. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Haji Saiful. Silakan Ustaz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair dengan pertanyaan yang luar biasa ini. Yang menyebabkan orang ini tidak bersikap jujur, dia tidak tahu bahayanya dusta itu apa. Karena dia menganggap remeh terhadap yang namanya dusta. Bahkan di dalam kalimatnya mereka mengira haunan itu mudah. Padahal bagi Allah ini sesuatu yang sangat besar sekali. Yang pertama, apa yang menyebabkan orang ini berdusta dan tidak mau bersikap jujur? Jawaban yang pertama, punten, karena tidak tahu bahayanya tentang dusta itu apa. Dan tidak tahu bagaimana derajatnya orang yang jujur. Karena kalau tidak tahu sesuatu baik atau buruk, punten, kita pun tidak akan pernah tertarik. Maka daripada itu, punten, karena tidak tahu dahsyatnya jujur itu apa, indahnya. Ini yang pertama. Bahayanya dusta itu apa? Karena tidak tahu, mengerikan. Karena jujur, punten, dusta ini hanya bisa diselesaikan dengan dua hal. Satu, selesai mutlak dengan kata-kata jujur, minta maaf, selesai. Nggak bertele-tele urusannya. Kenapa ada urusan yang berpanjang, bertele-tele, nggak beres? Karena ketidakjujuran. Iya. Yang kedua, jujur ini atau dusta ini bisa diselesaikan, ditutup dengan bohong lagi. Tapi ini akan memperpanjang suasana. Bahkan bisa jadi selamat di dunia. Kalimat yang sangat indah Al-Quran mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bisa jadi mereka bebas, bisa jadi mereka bahagia. Tapi sebenarnya ini adalah istidraj yang mana Allah biarkan. Tapi di akhirat mendapatkan azab yang sangat mengerikan. Apa penyebabnya dia juga tidak mau mengatakan kata-kata yang jujur ataupun dia berdusta? Al-Quran mengatakan kalimat yang indah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu melihat apa yang dia ucapkan, melihat apa yang dia katakan? Bahkan kalimat yang sangat indah Al-Quran dengan tegas. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan ucapan kecuali semua tercatat, semuanya ada. Maka kalau tahu tentang masalah ini, kita tidak berani untuk melakukan sesuatu yang namanya dusta. Kenapa? Tercatat. Dan bukan hanya tercatat, dipertanggungjawabkan. Dan bukan hanya dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, tapi Allah buka kelak di akhirat. Inilah kekeliruan yang ada ketika dia tidak mentobatinya. Jadi yang ketiga dengan mengatakan apa penyebab dia ini tidak mau atau tidak bisa berkata jujur. Para ulama dengan mengatakan karena ada hawa nafsu yang mendorongnya untuk mengambil sesuatu sehingga mengalahkan daripada punten kejujuran itu. Sehingga punten tidak ada yang paling mengerikan ketika berbuat dusta ini. Berbagai macam cara orang bisa berdusta dengan triknya, orang bisa berdusta dengan ceritanya, orang berdusta dengan apa? Dengan gayanya seperti apa? Namun yang jelas ujung-ujungnya adalah kehancuran yang akan didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fi. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ustadz Abi Maki dan juga Kang Rashid, terima kasih. Mungkin sedikit kesimpulan Kang Rashid, sedikit waktu saja tentang tema besar kita ini yaitu jujur bahagia, dusta akan membawakan bahaya. Silakan Kang Rashid. Saya kesimpulannya punten sekali ada 3 hal. Tanda-tanda orang-orang yang jujur. Kalau tidak memiliki tanda itu berarti dia orang pembohong. Sayyidina Ali, beliau adalah menantu Rasulullah SAW yang menikahi Sayyidatina Fatimah berkata, ya Ali, inna sidqa salah satu alamat. Bahwa orang-orang yang jujur itu ada 3 tandanya. Pertama, kitmanul ibadah. Dia menyembunyikan kekuatan ibadah dirinya. Gak dipublikasi, oh saya habis tahajud, saya habis haji, saya habis sedekah. Orang yang jujur itu dia menyembunyikan ibadahnya. Gak mau dipublikasi. Yang kedua adalah kitmanus sodaqat. Dia menyembunyikan sedekah. Dia tidak dipublikasi, saya sudah nyumbang A. Yang ketiga adalah kitmanul musibah. Menyembunyikan maksiat. Ada orang bangga, oh saya sudah mabuk 70 botol Kang. Itu dia bangga dengan kemaksiatan. Itu sembunyikan, itu aib. Orang jujur itu tandanya. La haula wala quwata illa billah.
Baik, terima kasih Kang Rashid, Ustadz Abi Maki telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistiqomahan dan kekuatan untuk selalu berbuat jujur. Karena jangan khawatir ketika kita berbuat jujur, mungkin di balik itu kita tidak bahagia. Namun ingat bahwa backing kita atau backup kita, tempat sandaran kita adalah yang maha dahsyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi membuat kita semakin yakin dan juga istiqomah untuk berbuat jujur, termasuk diri kita, keluarga kita, dan juga para pemimpin kita untuk semakin berbuat jujur dan juga amanah. Akhirnya Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita harus berakhir sampai di sini. Dan jangan lupa besok Ahad kita juga akan hadir kembali yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Haris Hakam dan juga Syekh Muhammad Jaber. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung daripada Damai Indonesiaku ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keimanan yang menghiasi kami. Jadikanlah keimanan yang menghiasi negeri kami Indonesia yang kami cintai. Jadikanlah keimanan di negeri kami ini berada dalam tumpuan yang indah sehingga membuat negeri kami menjadi damai, tentram, nyaman. Sehingga engkau jadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Karena mustahil sebuah negara yang begitu indah, nyaman tanpa dihiasi dengan sebuah keimanan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah indah hidup kami dengan membawa keimanan. Wafatkan kami dengan membawa keimanan. Jumpakan kami kelak bersamamu ya Rabb dengan membawa keimanan. Siapapun yang mengaminkan doa ini, siapapun yang mendengarkan doa ini apabila saat ini berada dalam keadaan musibah, berada dalam keadaan kesulitan, keluarkanlah dari berbagai macam musibah dan kesulitannya ya Allah. Siapapun yang mendengarkan doa ini, yang mengaminkan doa ini apabila saat ini dalam keadaan gundah gulana atau dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Rabbana fa innaka antas syafi la syifaa illa syifauk syifaan la yughadiru saqaman. Siapapun yang mengaminkan doa ini, yang mendengarkan doa ini apabila saat ini memiliki hajat, keinginan, cita-cita, maka kabulkan semua hajat, cita-cita serta keinginannya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.